Oi pada-pada, apa kabar nih para penontonnya Buba Novi Channel? Maaf banget akhir-akhir ini kita jarang upload secara konsisten ya, karena selain sibuk dari kantor utama, karena kan YouTube masih sampingan nih. Selain dari sibuk kantor utama, kebetulan gue juga ngurus nyokap yang sakit. Kebetulan nyokap sakit kanker tiroid. Sejauh ini sih tidak ada penyebaran kankernya, cuman memang nyokap kena tracheostomy, yaitu lehernya dibolongin, harus nafas lewat situ, jadi memang butuh extra care nih. Jadi memang masih beradaptasi lah cara gue membagi waktu antara ngurus nyokap, ngerjain YouTube, dan ngerjain kerjaan utama. Tapi tenang aja, kita akan terus konten buat kalian para penonton setianya Buba Novi. Oke, hari ini kita bakal ngebahas kenapa sih gue bisa kuliah di Malaysia, terus juga kenapa gue bisa milih University Utara Malaysia. Awalnya sih klasik ya, karena nggak keterima SBMPTN. Jadi gue bukan orang yang akademis banget, sedangkan ambisi gue ketinggian. Jadi waktu itu SNMPTN undangannya milih komunikasi UI, SBMPTN-nya juga komunikasi UI, SIMAK-nya juga komunikasi UI, tiga-tiganya nggak lolos. Plus kalau nggak salah gue masukin banyak sastra deh, kayak sastra Prancis, Jepang, dan segala macemnya. Memang kalau lo nanya gue itu suka banget yang berbau-bau kultur, makanya gue suka komunikasi ataupun sastra. Tapi tidak mendapatkan kesempatan buat kuliah di sini gitulah. Gagal semua lah tes-tesannya. Nah, ketika gagal, pusing dong, kayak gue kuliah di mana nih, dan gue bener-bener kayak nyiapin plan B sama sekali. Dan gue gak kepikiran swasta Indonesia karena mahal banget. Terus ya mungkin lo bakal bertanya kan, emang kuliah di luar negeri gak mahal? Ntar gue cerita. Jadi di swasta Indonesia gue gak kepikiran karena emang mahal banget gitu loh. Nah akhirnya googling lah kita, kira-kira kalau misalkan gagal nggak masuk UI, kita bisa ngapain aja nih. Terus nyokap nyaranin, ngambil ekstensi kelas bahasa aja di LIA. Jadi di LIA tuh ada kayak kampusnya tuh yang di Pramuka, sastra Jepang. Jadi setahun belajar sastra Jepang. Terus nanti baru tahun depan nyoba lagi SBMPTN-nya. Ya udah, terus pergilah gue ke LIA itu. Terus gue daftar, keterima. Terus teman bokap, biasa lah yang namanya orang tua kan, ada gengsi-gengsi tersendiri lah. Dia berpikir, gue nggak bilang LIA jelek ya, tapi kan yang namanya orang tua tuh pengennya pasti lebih gitu. Nah akhirnya bokap bersikeras, cari yang lain, coba cari yang lain gitu. Oke lah, kita cari yang lain. Terus kita ngelirik Jepang, Ritsumeikan, EPU. Terus pas kita ngitung kosnya, sekali makan bisa 50.000 sampai 100.000, udah ya coret. Terus mikir apa lagi ya? Belanda. Ngitung kosnya, oke nih, sebenarnya untuk ukuran Europe Belanda masih masuk budget gitu ya. Tapi emak gue takut banget sama namanya pergaulannya, kayak alkohol, seks bebas, dan segala macam. Akhirnya Belanda dicoret. Nah pasti kan kalian mikir ya, kenapa sih kok langsung ke luar negeri, nggak ngincer swasta Indonesia? Kenapa? Karena menurut orang tua gue, mahalnya tuh sama, tapi suasananya beda. Jadi kalau orang tua gue tuh tipe yang kayak gini loh, yang namanya materi pelajaran 2+2 ya 4, di mana-mana sama gitu. Tapi yang ngebedain adalah suasana dan lingkungan. Nyokap gue berpikir dengan duit yang segitu banyaknya gitu, kalau keluar duit buat kuliah, ya udah mending keluar negeri sekalian gitu, yang suasananya beda, survive sendirian di negara orang. Keluarga gue mikirnya kayak gitu, makanya langsung ke luar negeri gitu mikirnya, buat nyari cadangan dari yang si LIA ini. Akhirnya punya Google, kita nemulah University Utara Malaysia. Om gua kebetulan lulusan sini, jadi keluarga gue itu setengah ada yang tinggal di Malaysia, ada yang tinggal di sini. Terus kok bisa begitu? Jadi nenek gue tuh 5 bersaudara. Waktu zaman perang, 4 kabur ke Singapura dan Malaysia, tapi nenek gue stay di sini. Karena nenek gue punya berprinsip, nenek gue orang Minang, nenek gue ngomong gini, Wakden lahir di Siko, Wakden mati di Siko. Jadi dia bener-bener, gue lahir di sini, gue mati di sini. Makanya nenek gue stay di sini, ya berkeluarga dan segala macam. Akhirnya lahirlah gue gitu kan. Nah, cuman keluarga gue yang dari nyokap itu banyak banget yang dari Malaysia.
Maksudnya tinggal di Malaysia. Akhirnya kita dapat info lah dari saudara Malaysia, udah di University Utara Malaysia aja gitu. Terus gimana cara daftarnya? Kita cari lagi lah daftarnya gimana. Ada independen tuh bener-bener langsung dari websitenya nge-apply dan segala macam. Tapi kita nemu agensi nih, nama agensinya Tante Ellen. Jadi Tante Ellen ini udah biasa lah ngirim orang ke University Utara Malaysia. Nah dia nunjukin lah, terus kayak wah fasilitas dan segala macemnya. Terus hitung SPP-nya sebulan pada saat itu ya 12 juta. 12 juta kan sama kayak swasta sini gitu kan. Terus lo udah dapat luar negeri yang notabene Malaysia kan multi ras ya dan multi etnis kan, culture-nya banyak gitu. Jadi cocok lah sama yang gue mau gitu, sesuatu yang berhubungan dengan kultur. Terus gue liat fasilitasnya, wah gila keren banget ya kan. Ada trek go-kart, ada kolam renang, ada kelasnya juga udah integrated sama teknologi yang terbaru. Jadi terus juga transportasi udah cover. Jadi bener-bener SPP-nya tuh ya 12 juta itu udah semuanya kecuali makan. Beli buku pun jarang. Saking saking bagusnya perpusnya gitu loh. Perpusnya lengkap banget. Memang ada beberapa pelajaran yang kayak maksa lu buat beli buku baru gitu. Tapi gue tetap aja bisa aja minjem senior gitu loh. Jadi menurut gue worth it banget. 12 juta tuh udah semua kecuali makan gitu kan. Semuanya tuh bener-bener semua. Karena kan tinggalnya di asrama nih. Asrama juga udah masuk, plus internetnya udah masuk. Plus Malaysia itu negara yang integrated banget dengan internet. Jadi lo nggak perlu beli SIM card juga bisa survive. Temen gue ada, kayaknya di video sebelumnya gue udah pernah bilang deh. Temen gue ada kok sampai semester akhir nggak pernah beli nomor. Dia beli nomor cuman gara-gara pas mau skripsi. Saking udah online-nya negaranya gitu loh. Kayak lo nggak, wifi di mana-mana dan kencang banget tuh 5G kan. Jadi gue mikirnya, wah 12 juta nih. Why not ya kan? Terus akhirnya ya udah kita pergilah ke Malaysia. Terus kita nanya dong persyaratannya apa nih? Nah pada saat itu University Utara Malaysia belum top 10-nya Malaysia. Jadi rata-rata 7 tuh masih masuk. Bener-bener gue apply, gue nge-apply buat jurusan teknologi media. Mungkin di video sebelumnya gue udah pernah ngejelasin teknologi media itu adalah gabungan antara jurnalistik, broadcasting, dan advertising. Jadi media terapan. Jadi kayak ibarat kata mungkin teorinya dikit langsung terapin aja ke media. Jadi komunikasi versi praktek lah istilahnya kayak gitu. Dan gue ngambil penjurusan di jurnalistik. Nah ya udah, jadi ceritanya adalah sebenarnya gue gagal SBMPTN dan kebetulan ada om gue lulusan situ. Cuman memang pada zaman itu University Utara Malaysia ini masih jelek banget. Belum tanah merah gitu-gitu. Beda banget waktu zaman gue yang udah bagus gitu kan. Jadi terus yang bikin spesialnya lagi yaitu 10 menit dari Thailand. Kayak wah asik banget. Kayak lo udahlah banyak international student gitu dari mancanegara. Terus lo juga 10 menit dari Thailand. Yang notabene kalau lo bosen atau apa atau jenuh gitu lo bisa mampir ke Thailand, Phuket, Krabi. Buat kalian yang udah pernah nonton Friendzone kan udah pernah ngeliat Krabi kayak apa. Nah kayak gitu, jadi bener-bener kalau misalnya kalian nanya alasan apa kenapa gue milih University Utara Malaysia itu. Satu, paket hemat ya, 12 juta udah semuanya. Kedua, lokasi. Ketiga, memang mau menerima gue. Kan kuncinya itu ya, kita harus mau sama yang mau menerima kita gitu kan. Terus yang terakhir biaya hidup tidak begitu mahal. Nah ini belum gue bahas nih. Biaya hidup tidak begitu mahal. Jadi kalau di Kuala Lumpur ya mahal. Makan tuh bisa 30 ribuan ke atas. Ya mirip Jakarta Pusat sih ya. Tapi kalau di Kedah tuh masih murah sih. Di provinsi gue namanya Kedah masih murah. Kayak lo makan 2 ringgit tuh masih dapat. 2 ringgit tuh sekitar 8 ribuan, 10 ribuan tuh masih dapat gitu. Masih survive lah. Jadi itu tadi udahlah paket hemat, terus biaya hidupnya murah, wah udahlah, gaskeun gitu. Akhirnya berangkatlah gue untuk kuliah di University Utara Malaysia. Kuliahnya berapa lama? 3,5 tahun, udah sama magang gitu. Nah kalau misalkan kalian mau nanya tentang kampus ini atau nanya tentang kuliah di Malaysia, langsung aja komen di bawah, nanti gue jawab buat next videonya ya. Karena gue banyak banget cerita-cerita waktu zaman kuliah di sana gitu.
Terus gue juga banyak pengalaman-pengalaman traveling lainnya. Jadi buat kalian yang kepo, gak usah malu, langsung aja komen di bawah atau bahkan DM di Instagram kita Bubanovi. Insya Allah gue bakal jawab atau gue bahkan jadiin konten gitu. Karena gue tujuan nge-YouTube ini buat ngebantu kalian yang sedang mau kuliah gitu. Gue akan sharing informasi sebaik mungkin buat kalian-kalian. Oke? Segitu dulu dari gue. See you next time.